Warisan. Begitu dengan kata-kata warisan, langsung mata kita wing wing wing, betul ya, berbunga-bunga. Kenapa? Kesannya warisan dihubungkan dengan uang saja. Eits, akan tapi ternyata warisan tidak hanya berhubungan dengan uang atau harta loh. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion World Planner. Pada kali ini kita akan membicarakan topik yang menarik. Jarang dibahas, tapi begitu dibahas langsung antusiasme akan tinggi. Yaitu apa? Hal yang terkait dengan warisan. Yang kita sebut dengan nanti perencanaan warisan atau legacy planning. Nah, sebetulnya warisan itu apa sih? Kebanyakan orang hanya berpikir warisan adalah harta waris, ya, adalah harta dari orang tua kepada anak ataupun ya yang terkait. Tunggu dulu. Sebetulnya warisan itu apa sih? Nah, warisan adalah sesuatu yang akan diberikan oleh para planners kepada generasi berikutnya. Sesuatu itu apa? Ya apa saja. Ya tidak hanya melulu terkait dengan harta, akan tapi ada banyak aspek lainnya. Ya, jadi perencanaan warisan itu ada apa saja? Pertama, ya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah tentang perencanaan transfer harta waris. Dan kita sebut dengan estate planning. Nah, perencanaan transfer harta waris, ingat, hartanya harta bersih, yaitu harta yang sudah dikurangi dengan kewajiban atau utang. Ya, oleh karena itu perlu perencanaan khusus untuk transfer harta waris ini. Bagaimana memaksimalkan harta bersih yang diterima oleh generasi berikutnya. Ya, kita tidak akan bahas di sini untuk secara spesifik perencanaan transfer harta waris. Nanti akan ada video yang lainnya. Yang berikutnya adalah apa? Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan ya salah satunya adalah anak. Apa itu? Nah, bagaimana kita memastikan pendidikan anak yang terbaik? Ya, bagi beberapa orang katanya yang penting adalah bagaimana saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Itu adalah warisan yang terbaik. Betul sekali. Oleh karena itu, perlu perencanaan warisan untuk pendidikan anak. Bagaimana memastikan anak mendapatkan pendidikan yang terbaik walaupun kita sudah tidak ada. Ya, oleh karena itu perlulah perencanaan dana pendidikan anak yang terbaik. Memastikan mereka dapat pendidikan yang terbaik. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, bagaimana perencanaan perwalian anak atau hak asuh anak, khususnya apalagi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kenapa ini penting? Ya, nanti kita sebut dengan guardian planning. Bagaimana perencanaan perwalian? Nah, kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa anak-anak yang kita miliki itu bisa diasuh oleh orang yang tepat. Nah, tentu ya kita tidak bisa memastikan semua orang adalah orang yang tepat. Karena kan kita perlu memastikan ada satu atau dua orang yang memang kita percaya untuk bisa membantu kita untuk ya membantu mengurus kebutuhan hariannya dia. Itu yang disebut dengan perencanaan perwalian. Nah, berikutnya apa lagi? Ya, masih terkait dengan anak. Yang keempat adalah bagaimana perencanaan kebutuhan hidup bagi orang yang masih ada. Ya, salah satunya adalah anak. Ya, tentu bukan hanya perwalian yang penting, tapi bagaimana biaya hidup anak itu yang akan diberikan kepada wali. Ya, jadi bukan hanya hak asuh, tapi juga bagaimana kebutuhan hidup mereka. Yang ini yang perlu dipikirkan, perlu direncanakan dengan baik. Kenapa? Ya karena kita pikirkan saja. Apabila ada seorang wali, dia punya keluarga tersendiri, kemudian dia dapat amanah untuk membesarkan atau mengurus anak yang kita miliki, karena beliau ditunjuk sebagai wali. Nah, bagaimana biaya hidup untuk seluruh anggota keluarga ini dengan ya tentunya akan bertambah besar. Dan oleh karena itu, ketika kita merencanakan perwalian, tentunya jangan lupa tentang bagaimana biaya hidup anak itu ya terhadap kewali tersebut.
Nah, oleh karena itu tentu harus dipilih wali yang bisa dipercaya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus dipikirkan ketika kita melakukan perencanaan warisan. Nah, berikutnya ada apa lagi? Nah, bagaimana apabila kita ingin memberikan harta kita sebagian kepada masyarakat umum atau yang kita sebut dengan sosial, ya, charity, ya, yang kita sebut nanti ada yang mendirikan badan amal ataupun mungkin bagi yang muslim dalam bentuk wakaf dan lain-lain. Nah, tentu ini juga perlu perencanaan khusus, ya, supaya apa? Supaya harta yang memang ditinggalkan itu sebagian dikhususkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, ya, karena sesuai dengan ya keinginan kita atau wasiat kita sebagai seorang yang memiliki harta ingin menyisihkan sebagian untuk orang banyak. Nah, oleh karena itu perlu perencanaan khusus untuk hal tersebut, ya, tentang bagaimana sosial dari kita ingin memberikan bagi masyarakat umum setelah kita tiada. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika kita bicara tentang warisan. Jadi, para planners, bagaimana? Mau merencanakan warisan dari kapan? Ya, dan tentunya kita lihat tentang bagaimana kompleksnya tentang warisan ini, pasti perlu bantuan para ahli dan tidak hanya satu atau dua orang. Kenapa? Ini banyak bidang. Ya, yang kita butuhkan adalah para ahli, pertama bidang perencanaan keuangan tentunya. Terus bagian bidang perencanaan transfer harta waris. Bagian apa? Notaris, ahli hukum waris. Dan bagaimana mungkin notaris dan pengacara ataupun yang terkait. Ya, karena ini memang kompleks, ya, terkait dengan banyak bidang. Nah, para planners, bagaimana? Mau mempersiapkan warisan yang terbaik bagi generasi berikutnya? Ya, jangan lupa untuk konsultasikan lebih lanjut tentang warisan yang akan para planners berikan pada generasi berikutnya dengan para ahli. Oke, selamat mencatatkan warisan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya tentang bagaimana perencanaan transfer harta waris. Ada potensi masalah? Pasti ada. Dan apakah ada solusi? Tentu ada. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share teman-teman semua apabila mereka memang butuh ilmu atau edukasi tentang perencanaan warisan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.